Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang 4 berkas perkara tersangka sebelumnya, yaitu saudara FS, saudara RR, saudara RE, dan saudara KM. Hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspal Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell milik saudara BW. Yang harus dibuktikan adalah bahwa si pelapor tahu bahwa peristiwa yang dilaporkannya tidak pernah terjadi atau tidak ada sebagaimana ia laporkan. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti Ibu Putri ini nanti melapor apa yang dilaporkannya ternyata tidak terbukti dan dia tahu bahwa pada saat dia melapor bahkan peristiwa itu tidak ada atau tidak sebagaimana ia laporkan, inilah yang disebut sebagai laporan palsu gitu, dan dia berpotensi tentu menjadi tersangka. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Susul suaminya, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan jadi tersangka. Tim khusus bentukan Kapolri, Chandra Listio Sigit Prabowo, telah menetapkan istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati alias PC, sebagai tersangka. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto menyebut detail daripada persangkaan pasalnya akan disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka, kata Agung di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Pembunuhan berencana. Tim khusus telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Keempat tersangka, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, sedangkan KM dan Brigadir diduga turut serta membantu. Listio juga menyebut Ferdi Sambo berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim SUS menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia, yang dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS, ungkap Listio di Gedung Rupatama Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh, pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR, Ferdi Sambo, dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Belakangan, tim khusus mengungkap motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J karena emosi istrinya dileceh di Magelang, Jawa Tengah. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi, menyebut hal ini berdasar hasil pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo kepada penyidik. Ferdi Sambo mengaku mengetahui adanya dugaan pelecehan tersebut. Berdasarkan pengakuan langsung dari istrinya berinisial PJ. Dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PJ yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Yosua, kata Andi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis. Terbongkar semua kejahatan Ferdi Sambo. Berani jual istri dan anak buah demi tutupi kematian Brigadir J. Mabes Polri tidak main-main dalam membongkar kejahatan yang diduga telah dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Jenderal Bintang 2 ini diduga telah membunuh banyak orang demi memuluskan kebohongannya agar dipercaya satu rakyat NKRI. Untuk membongkar semua, saat ini Mabes Polri yang membentuk tim khusus alias tim sus masih bekerja keras demi menyelamatkan institusi Polri dari dampak besar kejahatan Ferdi Sambo. Jalan Polri seakan lancar tanpa hambatan setelah adanya penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka. Hal itu bisa dilakukan setelah Baradae sebagai eksekutor Brigadir J mengaku jika skenario soal baku tembak hingga kasus pelecehan seksual yang didalilkan Ferdi Sambo ternyata adalah sebuah rekayasa. Atas munculnya kasus kejam tak berperkemanusiaan ini, publik seakan terus memeloti kasus tersebut agar tidak sampai ada skenario baru yang merusak nalar dan pikiran rakyat. Nama Ferdi Sambo menjadi trending di dunia maya maupun di dunia nyata. Dugaan sebagai kejahatan Ferdi Sambo pun turut dikaitkan dengan kasus besar. Mulai dari dugaan sebagai king judi online hingga dugaan ada rekayasa pada kasus KM50 yang menyebabkan para pengawal Habib Rizik meninggal secara tidak wajar, yakni dieksekusi di jalanan. Struktur Kerajaan Kaisar Irjen Ferdi Sambo soal dugaan kasus 303 viral di media sosial. Sepak terjang Jenderal Bintang 2 ini benar-benar membuat publik terheran-heran mengapa di tubuh Polri ada manusia yang sekejam itu. Kekejaman Ferdi Sambo ini dikuliti seorang pengacara bernama Saur Siagian
Seperti dilihat dari YouTube Indonesia Lawyers Club. Terlihat dalam video tersebut, ada beberapa narasumber yang kesemuanya membahas Ferdy Sambo. Namun, banyak dari narasumber, pengacara yang juga aktivis, Saur Siagian yang paling berani menelanjangi Ferdy Sambo. Dalam acara itu, Saur Siagian mengulas kembali bagaimana skenario awal yang dibuat Ferdy Sambo sangatlah sadis. Ferdy Sambo melibatkan sejawat dan anak buahnya di tubuh Polri. Untuk mereka, skenario betapa bejatnya korban Brigadir J hingga wajar untuk ditembak mati dalam sebuah baku tembak. Setelah kejadian, Ferdy Sambo masih berakting. Saur Siagian mengatakan, Ferdy Sambo mencoba menceritakan kembali peristiwa saat pemeriksaan yang dilakukan tim sus kepada Ferdy Sambo. Ferdy mengatakan dirinya meminta maaf terhadap institusi dan menyatakan bela sungkawa kepada almarhum Brigadir J. Saya masih ingat betul, waktu Ferdy Sambo diperiksa oleh tim sus, kemudian Ferdy Sambo mengatakan dengan gagahnya begini, saya minta maaf terhadap institusi kepolisian, turut berduka cita pada saudara almarhum Brigadir J, terlepas apa yang dilakukan. Apa namanya martabat terhadap keluarga saya, kata Saur Siagian yang terlihat banyak menekankan sebutan nama Ferdy Sambo. Namun di balik itu semua, Ferdy Sambo justru mengorbankan bahkan menjual istrinya, Putri Chandrawati, untuk membuat pengakuan keji yang tak pernah dilakukan Brigadir J. Putri Chandrawati disebut membuat laporan palsu jika dirinya telah dilecehkan Brigadir J dengan tujuan untuk membenarkan jika nyawa Brigadir J harus dicabut paksa. Ternyata apa yang terjadi? Dia atau Ferdy Sambo jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum bahwa itu sudah digagalkan. Artinya, dia mampu jual keluarganya hanya satu desain kebohongan yang sangat serius. Sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Kata Saur Siagian tegas dan serius. Saur Siagian lantas menyebut, apa yang dilakukan Ferdy Sambo sangat menjijikkan dan sadis. Setelah merenggut satu nyawa anggota Polri secara paksa dan sadis, kini Ferdy Sambo juga menyiksa secara perlahan puluhan anggota Polri lainnya untuk saling menutupi kejahatan sang jenderal. Ada 36 anggota Polri yang disiksa karirnya, bahkan bisa saja mati oleh tindak tanduk otak Ferdy Sambo untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukannya. Ada 36 anggota Polri yang disiksa karirnya, bahkan bisa saja mati oleh tindak tanduk otak Ferdy Sambo untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukannya. Ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri? Ada seorang jiwa raganya mati, namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Jelasnya